Apakah Anda pikir Anda mengenal orang-orang di sekitar Anda? Anda yakin dapat mengenali saat seseorang beracun, saat energinya berat, atau saat perilakunya melewati batas yang dapat diterima. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa bahaya sesungguhnya tidak selalu terlihat jelas? Bahwa orang yang paling merusak seringkali menawan, baik hati, bahkan anggota keluarga. Saat Anda mencoba melindungi diri dari penjahat yang nyata, Anda mungkin membuka pintu pikiran Anda terhadap sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Alam bawah sadar orang lain yang menyerang alam bawah sadar Anda sendiri. Carl Gustav Jung mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dinamika tersembunyi ini. Dalam karyanya, Ego dan Alam Bawah Sadar, ia mengungkapkan bahwa sebagian besar dari apa yang benar-benar mengatur kita tidak berada di bawah kendali kesadaran kita. Hal ini tidak hanya berlaku untuk Anda, tetapi juga untuk semua orang. Dan disitulah letak bahayanya. Karena saat seseorang buta terhadap kegelapannya sendiri, bayangan itu mencari inang. Dan seringkali, tuan rumah itu adalah Anda. Mungkin Anda tidak pernah berhenti memikirkan hal ini. Tapi pikirkan sekarang. Berapa kali Anda merasa terkuras secara emosional setelah berbicara dengan seseorang? Berapa kali Anda disalahkan atas sesuatu yang tidak Anda lakukan, atau diperlakukan sebagai penyelamat atas tragedi yang bahkan bukan milik Anda? Jung menyebut proyeksi ini sebagai mekanisme bawah sadar, di mana orang lain memproyeksikan kepada Anda apa yang mereka tolak untuk lihat dalam diri mereka. Sejak saat itu, Anda berhenti menjadi seorang manusia, melainkan menjadi simbol, cermin, musuh khayalan, atau pahlawan yang diidealkan. Semua gambaran ini memiliki kesamaan. Tidak ada satupun di antara mereka yang benar-benar Anda. Namun, bagian yang paling menakutkan adalah bahwa seringkali Anda bahkan tidak menyadari bahwa Anda berada dalam permainan ini. Anda pikir Anda sedang membantu, bersikap empati, atau bersikap dewasa. Sementara itu, Anda tenggelam dalam medan psikologis yang bukan milik Anda, mencoba menyelesaikan konflik yang bukan milik Anda, dimanipulasi oleh dinamika yang tidak Anda ciptakan, tetapi sekarang mengendalikan Anda. Dan ini bukan hanya tentang orang-orang yang berniat jahat. Jung menjelaskan dengan jelas bahwa bahaya yang paling besar tidak datang dari orang yang berkesadaran menyimpang, tetapi dari orang yang tidak terintegrasi dan tidak sadar. Mereka adalah orang-orang yang hidup terasing dari jiwa mereka sendiri, didominasi oleh topeng, trauma, kompleks, dan keinginan yang tertekan. Mereka tidak jahat, mereka berbahaya, dan bahaya ini tidak bersuara, tidak masuk lewat pintu depan. Ia menyusup perlahan-lahan, setiap hari melalui komentar-komentar kecil, tuduhan terselubung, atau keheningan yang syarat muatan, hingga Anda mulai meragukan diri sendiri. Ketika Anda kehilangan kontak dengan realitas psikis Anda sendiri, Anda menjadi bagian dari bayangan mereka. Mungkin Anda saat ini tengah mengalami hal yang sama dalam suatu hubungan, dalam persahabatan, di lingkungan kerja, bahkan dalam keluarga Anda sendiri. Dan mungkin Anda menyalahkan diri sendiri, mencoba memahami apa yang salah dengan Anda. Jawabannya adalah tidak ada. Namun, ada sesuatu yang sangat salah dengan cara Anda digunakan sebagai wadah bagi alam bawah sadar orang lain. Dalam video ini, kami akan mengungkap satu persatu keenam tipe orang yang oleh Jung disebut sebagai tipe orang yang berbahaya secara emosional, yang bertindak bukan dengan niat jahat yang disengaja, melainkan dengan kekuatan internal yang tidak mereka pahami. Itulah mengapa mereka sangat merusak. Kami akan menggunakan kata-kata Jung, konsep, dan peringatannya langsung dari karyanya seperti ion, ego, dan alam bawah sadar, serta arketip dan alam bawah sadar kolektif untuk menunjukkan kepada Anda cara mengenali profil ini. Namun lebih dari itu, kami akan membuka mata Anda terhadap kemungkinan bahwa mungkin, ya mungkin saja, satu atau lebih profil ini ada dalam diri Anda juga. Apakah Anda siap? Lalu tarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Namun berhati-hatilah, setelah mendengar ini, Anda tidak akan bisa lagi memandang orang lain, atau bahkan diri Anda sendiri dengan cara yang sama. Mari kita mulai. Pertama, manipulator yang tidak sadar.
Bayangkan hidup dengan seseorang yang menyalahkan Anda atas semua yang mereka rasakan, yang mengubah kehadiran Anda menjadi pemicu, yang membuat Anda merasa bertanggung jawab atas emosi yang tidak pernah Anda sebabkan. Mula-mula mereka tampak rapuh, sensitif, dan dalam, tetapi seiring berjalannya waktu, Anda menyadari bahwa Anda tengah terseret ke medan perang yang bukan milik Anda, di mana Anda sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Inilah manipulator yang tidak sadar. Seseorang yang tidak menyadari lukanya sendiri tetapi memproyeksikannya kepada orang lain sebagai bentuk kelangsungan hidup psikis. Jung berkata, apa yang tidak kita hadapi dalam diri kita akan kita hadapi sebagai takdir. Dan seringkali takdir ini memiliki nama, wajah, dan berbagi meja dengan Anda. Manipulator tak sadar adalah seseorang yang didominasi oleh konten yang ditekan, trauma yang belum terintegrasi, dan fragmen emosional yang belum diproses. Alih-alih mencari ke dalam, mereka justru membidik dan mengubah Anda menjadi kanvas bagi konflik internal mereka. Tipe orang ini hidup dalam keadaan proyeksi kronis. Menurut Jung, proyeksi merupakan fungsi jiwa yang tak terelakkan, namun bila tak dikenali, ia menjadi destruktif. Dalam buku Ego dan Ketidaksadaran, ia menyatakan bahwa proyeksi menyebabkan semacam kebutaan psikis, sebuah penjara di mana orang lain tidak lagi terlihat sebagaimana adanya, dan mulai digunakan sebagai simbol dari apa yang tersembunyi di dalam diri kita. Inilah yang dilakukan oleh manipulator tak sadar. Mereka tidak melihat Anda. Mereka melihat bagian diri mereka yang hilang dan bereaksi seolah-olah itu nyata. Orang-orang ini sering menempatkan diri mereka sebagai korban. Segala sesuatu yang terjadi adalah kesalahan orang lain, bukan kesalahan mereka. Jika mereka merasa marah, itu karena Anda memprovokasinya. Jika mereka sedih, itu karena Anda mengecewakan mereka. Ketika mereka merasa rendah diri, itu karena Anda berpikir Anda lebih unggul. Distorsi ini begitu halus sehingga Anda mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah saya sungguh tidak peka? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Apakah saya beracun? Maka, manipulasi terjadi tanpa ada teriakan yang terdengar, tanpa ada permintaan langsung yang dibuat. Itu semua emosional, tidak disadari, dan benar-benar efektif. Lebih buruk lagi, seringkali orang-orang ini menawan. Mereka memiliki karisma, kepekaan, dan aura intensitas emosional. Ini menciptakan jebakan karena Anda pikir Anda dapat membantu mereka, menyembuhkan mereka, atau memahami mereka lebih baik daripada orang lain. Namun, apa yang Anda lakukan dalam praktik adalah mengorbankan kesehatan psikis Anda, mencoba menyelamatkan seseorang yang menolak menyelami dirinya sendiri. Dan semakin Anda mencoba, semakin Anda tenggelam. Jung memperingatkan kita bahwa pola proyeksi ini sangat berbahaya karena menempatkan kita dalam peran simbolis. Juru selamat, musuh, pengkhianat, ayah, ibu, apa saja kecuali jati diri kita yang sebenarnya. Hidup dalam ikatan simbolik adalah hidup dalam ilusi. Anda tidak lagi dipandang sebagai subjek dan diperlakukan sebagai refleksi menyimpang dari alam bawah sadar orang lain. Satu-satunya cara untuk melindungi diri Anda dari manipulator yang tidak sadar adalah dengan mengembangkan kesadaran. Kenali polanya. Potong benang tak kasat mata yang menghubungkan Anda dengan narasi emosional orang ini. Dan yang terpenting, selalu tanyakan pada diri sendiri apakah apa yang Anda rasakan adalah milik Anda atau sesuatu yang sudah diinduksi. Karena manipulator yang tidak sadar tidak akan menyerang hidup Anda dengan kekerasan. Mereka masuk melalui celah empati Anda. Dan begitu Anda mengenali pola ini, langkah berikutnya adalah memahami bagaimana pola ini menyamarkan dirinya lebih dalam lagi dengan topeng persona. Dia yang tidak hanya memproyeksikan tetapi bertindak, hidup untuk tampil sebagai sesuatu yang bukan dirinya. Pada bagian berikutnya, kita akan mengeksplorasi pembawa persona dan bagaimana ia mewakili salah satu risiko psikologis terbesar yang ditunjukkan oleh Jung. Sebab, sementara manipulator yang tidak sadar melemparkan konflik mereka kepada Anda, pembawa persona tersebut dapat menyeret Anda ke dunia di mana bahkan Anda sendiri pun lupa siapa diri Anda sebenarnya. Jika konten ini masuk akal bagi Anda, klik tombol berlangganan dan ikuti saluran tersebut. Terima kasih atas dukungan Anda.
Kedua, pembawa persona. Dalam istilah psikologi, pembawa persona disebut sebagai pembawa topeng sosial. Tidak semua bahaya psikologis berasal dari perilaku ekstrem. Terkadang itu datang dari apa yang tampaknya terlalu sempurna, dari senyum yang selalu siap, dari postur tubuhnya yang sempurna, dari gambar yang sempurna. Kita hidup di era penampilan, di mana keberadaan kurang penting daripada apa yang tampak. Dan ini bagi Jung merupakan masalah serius karena ketika seseorang terlalu mengidentifikasi dirinya dengan persona mereka sendiri, topeng sosial yang kita gunakan untuk beradaptasi dengan dunia, mereka berisiko terputus sepenuhnya dari esensi mereka. Mereka yang hidup demi topeng tidak hanya kehilangan diri mereka sendiri, tetapi juga mulai mendistorsi semua orang di sekitar mereka. Dalam buku The Ego and the Unconscious, Jung menyatakan bahwa persona adalah apa yang bukan merupakan diri seseorang, tetapi apa yang dia dan orang lain pikirkan tentang dirinya. Dengan kata lain, itu adalah konstruksi buatan yang dibentuk oleh harapan sosial, keluarga, dan profesional. Persona itu sendiri bukanlah suatu kesalahan. Kita semua menggunakannya. Itu memungkinkan kita memenuhi peran sosial sebagai dokter, guru, saudara, atau teman. Masalahnya dimulai ketika seseorang meyakini bahwa dirinya hanya itu. Ketika topeng menempel di wajah dan segala sesuatu yang spontan, rentan, dan autentik terkunci di ruang bawah tanah jiwa. Pembawa persona adalah penguasa kedangkalan fungsional. Mereka mengatakan apa yang ingin didengar orang lain. Mereka berperilaku dengan cara yang benar. Mereka menghindari konflik dengan segala cara. Namun di balik tirai kendali, ada jiwa yang hancur. Sebab semakin mereka mempertahankan citra itu, semakin mereka mencekik diri sendiri. Dan penindasan ini cepat atau lambat akan menuntut harganya. Bagi mereka yang hidup dengan tipe orang seperti ini, dampaknya sangat besar. Anda merasa ada sesuatu yang salah, tapi Anda tidak bisa mengatakan apa. Ada kekurangan spontanitas, kebenaran, dan kedalaman dalam interaksi. Segalanya tampak sudah dilatih. Dan yang lebih parahnya, pembawa persona tersebut memproyeksikan tuntutan kesempurnaan ini kepada Anda juga. Mereka mengharapkan Anda untuk tampil, menyesuaikan diri, dan berkolaborasi dengan teater. Jika Anda mengekspresikan sesuatu di luar naskah, emosi yang kuat, keraguan, atau kesedihan, mereka akan mundur, menjadi tidak nyaman, dan menutup diri karena segala sesuatu yang mengingatkan mereka pada apa yang tertekan di dalam menjadi tak tertahankan. Jung memperingatkan bahwa jenis identifikasi dengan persona ini merupakan salah satu ancaman terbesar bagi proses individuasi, jalan menuju pengenalan diri dan integrasi alam bawah sadar. Baginya, bahaya yang sesungguhnya dimulai saat individu terhipnotis oleh peran yang dimainkannya, mempercayai bahwa mereka adalah apa yang dilihat orang lain. Dan disitulah letak risikonya. Ketika seseorang hidup hanya untuk diterima, diakui, dipuji, mereka menjadi sandera dari fasad mereka sendiri. Segala sesuatu yang asli mati tercekik di balik lapisan luarnya. Hidup dengan seseorang seperti ini dapat membuat Anda meragukan spontanitas Anda sendiri. Anda mulai mengawasi diri sendiri, mengukur kata-kata Anda, dan menyembunyikan bagian-bagian diri Anda yang tidak sesuai dengan narasi ideal. Secara bertahap, Anda juga mulai mengenakan topeng dan bahkan tidak menyadarinya. Hidup berdampingan dengan pembawa persona bukan sekadar buatan. Itu menular. Namun ada sesuatu yang lebih gelap dari itu. Sebab bila seseorang terlalu lama menekan apa yang ia rasakan, pikirkan, dan inginkan, hal itu tidak akan hilang. Itu terakumulasi. Ia berfermentasi dalam alam bawah sadar hingga berubah menjadi bayangan. Dan kemudian kita memasuki wilayah yang bahkan lebih berbahaya, yakni emosi yang disangkal, yang kembali dengan kekuatan yang meledak-ledak. Pada bagian selanjutnya, kita akan menyelami sosok pemilik bayangan yang tertekan. Orang yang menolak melihat sisi gelapnya sendiri sampai meledak. Ketiga, pemilik bayangan yang tertekan. Ada tipe orang yang hidupnya terkendali, sopan, dan selalu benar, tetapi di balik lapisan keseimbangan ini tersembunyi kekuatan yang siap melepaskan diri. Sebab apapun yang mereka anggap salah, jelek, atau tidak dapat diterima, begitu saja didorong ke dasar jiwa.
itu tidak dapat diatasi maupun diubah. Itu hanya sekadar ditekan. Inilah hakikat pemilik bayangan yang tertekan. Seseorang yang mencoba menjadi terang sepanjang waktu hingga kegelapan mengambil alih. Carl Jung mendedikasikan sebagian besar karyanya untuk memahami bayangan. Dalam Ion, ia menyatakan, bayangan adalah segala sesuatu yang ditolak untuk dikenali oleh individu dalam diri mereka sendiri, tetapi tetap bersikeras untuk diwujudkan dengan cara tertentu. Kita tidak berbicara tentang sesuatu yang eksternal. Bayangan bukanlah kejahatan dunia. Bayangan bukanlah yang lain. Bayangan bukanlah musuh. Bayangan adalah internal. Bayangan adalah kebencian yang tidak Anda akui untuk dirasakan. Bayangan adalah rasa iri yang Anda rasionalkan. Bayangan adalah seksualitas yang Anda tekan. Bayangan adalah ambisi yang Anda samarkan sebagai kerendahan hati. Segala sesuatu yang Anda tolak dalam diri Anda tidak akan hilang. Bayangan akan berubah menjadi bayangan. Dan seperti yang diajarkan Jung, apa yang tidak Anda sadari akan mengarahkan hidup Anda, dan Anda menyebutnya takdir. Pemilik bayangan yang ditekan tidak tampak berbahaya pada pandangan pertama. Sebaliknya, mereka seringkali adalah seseorang yang dikagumi, disiplin, baik hati, dan suka menolong. Namun, ada sesuatu yang aneh. Mereka tidak menoleransi kelemahan orang lain. Mereka bereaksi buruk terhadap spontanitas. Mereka terganggu oleh emosi yang kuat. Mereka selalu tampak bersemangat tetapi tidak pernah meledak. Sampai akhirnya, mereka meledak. Dan ketika itu terjadi, itu sungguh menghancurkan. Orang ini hidup dalam kewaspadaan emosional yang konstan. Mereka tidak membiarkan diri mereka merasakan, dan karena alasan itulah mereka mengutuk orang-orang yang merasakannya. Mereka tidak membiarkan diri mereka menjadi pewaris, dan karena alasan itulah mereka menyerang orang-orang yang menjadi pewaris. Mereka menjadi moralistis, banyak menuntut, dan suka mengontrol. Namun, semua ini hanyalah upaya untuk mengendalikan alam bawah sadar. Jung menegaskan, makin kuat persona, makin tertekan pula bayangannya. Dan semakin ditekan bayangannya, semakin brutal pula perwujudannya. Anda dapat mengidentifikasi pola ini pada orang-orang yang memiliki reaksi yang tidak proporsional, yang meledak karena hal-hal kecil, yang menyimpan dendam selama bertahun-tahun, dan yang menyabotase hubungan dengan cara yang agresif pasif. Mereka adalah orang-orang sulit yang terkenal, yang tak seorang pun mengerti mengapa mereka begitu pahit, begitu kesal, dan begitu kritis. Jawabannya terletak dalam bayangan yang tidak terintegrasi, tidak dikenali, dan tidak diterima. Dan inilah poin yang paling penting. Bayangan tidak hanya terbuat dari hal-hal buruk. Jung menjelaskan bahwa itu juga berisi potensi Anda yang tertolak, kreativitas Anda yang tertekan, dan kekuatan Anda yang terpendam. Namun ketika bayangan itu diabaikan, semua ini berubah menjadi racun. Dan racun ini mencemari hubungan, lingkungan, dan terutama orang-orang terdekat. Hidup bersama pemilik bayangan yang tertekan itu bagaikan hidup di samping ladang ranjau emosional. Anda tidak akan pernah tahu di mana Anda melangkah sampai Anda tertabrak. Namun penindasan ini tidak muncul begitu saja. Seringkali hal itu dipicu oleh ilusi superioritas, oleh cita-cita moral yang kaku yang mengubah rasa bersalah menjadi alat kontrol. Disinilah kita memasuki sosok tipe berikutnya, pengendali moral. Seseorang yang tidak hanya menekan keinginannya sendiri, tetapi juga membuat Anda merasa bersalah karena menjalani keinginan Anda. Pada bagian selanjutnya, kita akan mengungkap jenis yang dilihat Jung sebagai salah satu hambatan terbesar menuju kebebasan psikis, penjaga kebajikan yang jauh di dalam, yang menyembunyikan iblisnya sendiri. Keempat, pengendali moral. Tidak semua algojo membawa pedang. Ada yang menggunakan aturan, dogma, dan frasa yang sudah jadi. Mereka adalah orang-orang yang mengaku didorong oleh etika, kebenaran, dan moralitas. Namun jauh di lubuk hati, mereka memenjarakan diri mereka sendiri dan orang lain dalam sangkar rasa bersalah dan malu. Jung sangat menyadari archetype ini. Baginya, ketika moralitas digunakan sebagai kedok, itu menjadi salah satu bentuk penindasan psikis yang paling berbahaya.
Inilah kasus pengendali moral. Seseorang yang alih-alih mengintegrasikan bayangannya, malah memproyeksikan bayangannya ke perilaku orang lain dan mengutuk mereka atas apa yang tidak mereka terima dalam diri mereka. Anda pasti pernah bertemu orang seperti ini. Orang yang sering menunjuk jari tetapi tidak pernah melihat ke dalam. Yang memposisikan diri mereka sebagai rujukan perilaku bukan karena mereka benar-benar demikian, tetapi karena mereka sangat perlu mempertahankan citra superioritas moral. Menurut Jung, semakin besar represi, semakin kuat kebutuhan untuk memproyeksikan bayangan. Dan itulah yang dilakukan oleh pengendali moral. Mengubah orang lain menjadi pendosa, menyimpang, dan tidak bermoral untuk menghindari menghadapi keinginan, dorongan, dan kontradiksi mereka sendiri. Masalahnya adalah, tidak seperti manipulator emosi biasa, pengendali moral percaya bahwa mereka berbuat baik. Mereka benar-benar mengira mereka sedang mengoreksi, menyelamatkan, atau mendidik orang lain. Dan ini membuat pengaruh mereka menjadi lebih beracun karena diselubungi oleh otoritas, niat baik, dan spiritualitas palsu. Kritik tersebut disertai dengan kalimat seperti, "Ini demi kebaikanmu sendiri. Nanti kamu akan berterima kasih padaku." Atau, "Seseorang perlu mengatakan kebenaran kepadamu. Namun, kebenaran ini tidak netral. Itu syarat dengan proyeksi." Dalam buku Ion, Jung membahas secara mendalam sosok Kristus dan antikristus sebagai pola dasar keutuhan dan disosiasi. Pengendali moral meyakini bahwa mereka mewujudkan cahaya, tetapi sepenuhnya mengabaikan kegelapan mereka sendiri. Mereka memproyeksikan kejahatan kepada orang lain untuk mempertahankan ilusi kemurnian dalam diri mereka. Dan ini membuat mereka buta, berbahaya, dan tidak mampu melihat nuansa jiwa manusia. Jika Anda tinggal dekat dengan orang seperti ini, Anda mungkin mulai merasa bersalah terus-menerus, seolah-olah Anda selalu salah. Bahkan saat Anda hidup, Anda merasa diawasi, dihakimi, dan direndahkan. Hal yang paling menyimpang adalah Anda seringkali menghakimi orang lain dengan menghakimi diri Anda sendiri. Anda mulai menekan bagian-bagian diri Anda yang alami, manusiawi, dan spontan, dan membentuk diri Anda menjadi sebuah ideal yang bukan milik Anda. Moralitas orang lain menjadi penjaramu. Dinamika ini umum terjadi dalam keluarga, agama, dan lingkungan yang kaku, di mana kepatuhan disamakan dengan kebajikan. Jung melihat pola ini sebagai ancaman nyata terhadap proses individuasi. Sebab, di mana terdapat moralisme yang berlebihan, di situ terdapat ketiadaan pengetahuan diri. Kaum moralis ekstrim tidak menginginkan kebenaran, mereka menginginkan kendali. Dan ketika mereka tidak mampu mengendalikan dunia luar, mereka mulai mengendalikan dunia internal orang-orang di sekeliling mereka. Namun, pengendali moral bukanlah satu-satunya yang dibimbing oleh kekuatan bawah sadar. Ada jenis lain yang bahkan lebih mudah berubah, tidak stabil, dan tidak dapat diprediksi, yaitu yang kompleks. Sementara kaum moralis menekan dan memproyeksikan, individu yang kompleks sepenuhnya didominasi oleh isi bawah sadar dan bereaksi terhadapnya seperti boneka emosional. Pada bagian selanjutnya, kita akan menyelami wilayah eksplosif ini, tempat kesadaran kehilangan kendali dan trauma mengambil alih kendali jiwa. Bersiaplah untuk bertemu dengan tipe orang yang dapat memeluk Anda hari ini dan menghancurkan Anda besok tanpa Anda ketahui alasannya. Kelima, orang yang dipenuhi kompleks. Bayangkan hidup dengan seseorang yang pada suatu saat bersikap manis, penuh kasih sayang, murah hati, dan di saat berikutnya meledak marah, menutup diri, atau menuduh Anda melakukan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikiran Anda. Pujian berubah menjadi tuntutan. Sebuah lelucon berubah menjadi agresi. Suatu isyarat kasih sayang diartikan sebagai ancaman. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, tampaknya Anda selalu berjalan di tanah yang tidak stabil. Inilah pengalaman mereka yang hidup berdampingan dengan orang yang didominasi oleh kompleks bawah sadar. Kompleks menurut Jung adalah inti otonom emosi dan memori yang berada di alam bawah sadar dan dapat mengendalikan kesadaran kapan saja. Mereka seperti kepribadian yang terfragmentasi dalam diri kita yang disebabkan oleh trauma, luka psikis, dan pengalaman yang belum terselesaikan. Dalam buku Psychological Types,
Dan juga dalam Ego and the Unconscious, Jung menguraikan bagaimana kompleks-kompleks ini dapat secara langsung mengganggu perilaku seorang individu, menyebabkan mereka bereaksi bukan pada masa kini, melainkan pada gema-gema masa lalu. Komentar sederhana secara tidak sadar terhubung dengan pengabaian, penolakan, atau penghinaan lama, dan orang-orang di dekatnya menanggung harganya. Orang yang kompleks tidak menyadari bahwa mereka sedang dibimbing oleh kekuatan internal ini. Bila mereka bereaksi dengan amarah, kesedihan yang amat dalam, atau kebencian yang berlebihan, mereka yakin bahwa mereka bersikap rasional. Namun mereka tidak. Mereka menghidupkan kembali emosi yang belum tercerna. Masalahnya adalah hal ini tidak terjadi secara konsisten. Itu terjadi secara berkala. Ada ledakan emosi yang diselingi dengan momen kejernihan, kasih sayang, atau penyesalan. Hal ini membuat ikatan dengan orang tersebut menjadi lebih membingungkan dan membuat ketagihan. Anda mulai berpikir mereka tidak selalu seperti ini. Terkadang mereka luar biasa. Dan itulah yang membuat Anda terpikat, karena ada momen-momen hubungan sejati dari kasih sayang sejati. Namun momen-momen tersebut diikuti oleh keretakan yang tidak terduga, di mana Anda mendapati diri Anda di tengah badai emosional yang tidak Anda pahami. Dalam upaya mengembalikan keharmonisan, Anda membentuk diri sendiri, beradaptasi, dan menyusut. Anda mulai menghindari topik tertentu, mengukur kata-kata Anda, dan berjalan di atas kulit telur. Semua itu dilakukan untuk menghindari membangunkan monster yang tertidur di dalam diri orang lain. Namun, inilah kebenaran yang pahit. Monster itu tidak dibangunkan oleh Anda. Ia selalu ada, laten, lapar, menunggu pemicu apapun muncul. Dan saat ia muncul, ia melahap semua yang ada di sekitarnya. Karena kompleks yang tidak dikenali akhirnya menjajah jiwa. Mereka berbicara untuk Anda, merasakan untuk Anda, dan bertindak untuk Anda. Pada kasus orang yang kompleks, pengambilalihan ini terjadi secara sering. Mereka mungkin didominasi oleh rasa rendah diri, kemartiran, pengabaian, atau penganiayaan, masing-masing dengan narasinya sendiri, emosinya sendiri, dan tuntutannya sendiri. Semakin Anda berusaha menjaga perdamaian, semakin Anda memelihara ilusi bahwa adalah mungkin untuk mengendalikan hal yang tidak dapat dikendalikan. Berada dekat dengan seseorang seperti ini berarti hidup dalam kewaspadaan terus-menerus. Tidak pernah ada stabilitas emosional. Saat ini selalu terkontaminasi oleh hantu. Dan cepat atau lambat, Anda mulai menyerap hantu-hantu ini. Anda mulai meragukan diri sendiri, ingatan Anda, dan perasaan Anda. Dan tanpa Anda sadari, Anda pun tengah dijajah oleh orang lain secara tidak sadar. Namun, bagian yang paling berbahaya belum tiba. Sebab, sementara orang yang kompleks itu berfluktuasi di antara ekstrim emosi, ada tipe orang lain yang tidak berteriak, tidak meledak, tidak menuduh, tetapi menguras energi Anda hingga Anda tidak punya apa-apa lagi. Pada bagian berikutnya dan terakhir, kita akan berbicara tentang vampir psikis. Orang yang menghabiskan waktu Anda, perhatian Anda, empati Anda, dan meninggalkan Anda dalam keadaan lelah, terkuras, dan kosong. Bersama mereka, kita akan menutup siklus ini dengan mengungkap apa yang benar-benar diyakini Jung sebagai jalan keluar dari hutan belantara bawah sadar ini. Keenam, vampir psikis. Vampir psikis merujuk pada seseorang yang menguras energi emosional, mental, atau spiritual orang lain, biasanya tanpa disadari atau dengan niat manipulatif. Istilah ini sering digunakan dalam psikologi populer dan spiritualitas untuk menggambarkan orang-orang yang membuatmu merasa lelah, terkuras, atau kehilangan semangat setelah berinteraksi dengan mereka. Beberapa orang tidak menginginkan kehadiran Anda. Mereka menginginkan energi Anda. Dan mereka akan melakukan apa saja untuk mengurasnya. Bukan dengan kekerasan, bukan pula dengan agresi yang nyata, melainkan dengan tuntutan yang tersirat, menjadi korban yang kronis, dan ketergantungan emosional yang disamarkan sebagai kasih sayang. Inilah vampir psikis, bentuk pengurasan emosi yang paling senyap dan berbahaya yang pernah diperingatkan Carl Jung, meski tidak dengan nama itu. Sebab dalam bahasa Jungian, ia merupakan simbol hubungan simbiosis yang belum terselesaikan,
ikatan patologis yang menghambat pertumbuhan psikis dan menghancurkan kontur diri. Jung dalam berbagai bagian tentang ego dan alam bawah sadar, dan dalam Ion, menunjukkan kepada kita bahwa salah satu ancaman terbesar terhadap proses individuasi adalah hubungan simbiosis di mana dua orang tidak mengenali diri mereka sendiri sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai perpanjangan psikis satu sama lain. Vampir psikis hidup persis dalam hubungan jenis ini. Mereka butuh perhatian Anda yang terus-menerus, kenyamanan Anda setiap hari, dan ketersediaan Anda sepanjang waktu. Namun di balik kebutuhan itu, ada kekosongan yang bukan milik Anda dan yang tidak akan pernah bisa Anda isi. Anda mulai dengan menawarkan dukungan, lalu Anda beri waktu, lalu Anda menoleransi pelecehan emosional atas nama pemahaman, sampai Anda menyadari bahwa semua energi Anda sedang terkuras, dan Anda tidak lagi tahu di mana ujung yang lain dan di mana Anda mulai. Kelelahannya sangat dalam. Bukan hanya fisik, itu eksistensial. Rasanya seolah-olah jiwa Anda dilahap setetes demi setetes hari demi hari. Jung berbicara tentang orang-orang yang tidak mampu menopang dirinya sendiri secara psikis yang terikat pada orang lain, seperti parasit emosional. Dan betapapun kejamnya hal itu, inilah kebenarannya. Vampir psikis tidak ingin berkembang. Mereka ingin digendong. Namun, bahayanya bukan hanya pada kelelahan. Itu ada dalam pembubaran diri. Anda mulai merasa bersalah karena menginginkan ruang. Egois karena menginginkan keheningan. Dingin karena menginginkan jarak. Karena vampir psikis pandai membalikan peran. Dari korban mereka menjadi penuduh. Dari yang membutuhkan mereka menjadi manipulator. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda hidup untuk menghindari krisis, untuk menjaga kedamaian, dan untuk mempertahankan ikatan yang membunuh Anda di dalam. Jung menawarkan kita jalan untuk membuat alam bawah sadar menjadi alam sadar. Dan ini berlaku untuk orang lain dan diri kita sendiri. Karena mungkin di beberapa titik dalam hidup, Anda juga pernah menjadi vampir psikis atau orang yang kompleks atau pembawa persona. Tidak ada satu pun di antara kita yang kebal. Kita semua memiliki bayangan. Kita semua merasakan sakit. Perbedaannya terletak pada siapa yang memiliki keberanian untuk melihat ke dalam dan siapa yang memilih untuk memproyeksikan beban itu kepada orang lain. Video ini adalah cermin, penyelaman ke dalam dinamika yang mengikat kita, menyakiti kita, dan membuat kita tidak sadar. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, berarti Anda siap untuk melihat, memberi nama, dan membebaskan diri. Dan ini adalah bentuk kebebasan yang pertama dan terkuat. Ini bukan tentang menyalahkan orang lain, tetapi tentang keluar dari posisi penyanderaan dan mendapatkan kembali kedaulatan atas jiwa Anda sendiri. Sekarang saya ingin Anda berpartisipasi. Tuliskan di kolom komentar profil mana yang pernah Anda hadapi dan profil mana yang menurut Anda jujur ada dalam diri Anda. Komentar Anda bisa menjadi awal kesadaran bagi Anda dan mereka yang membacanya. Dan sebelum Anda pergi, ada pemberitahuan penting. Video berikutnya juga penting. Ini akan membawa Anda lebih dalam lagi ke dalam perjalanan pengenalan diri ini. Jadi teruslah menonton. Anda perlu melihatnya karena semakin banyak cahaya yang kita pancarkan pada alam bawah sadar, semakin sedikit ia mengendalikan kita. Sampai jumpa lagi.